Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya akan melanjutkan pembahasan di untuk akun operator ya. Mungkin sini saya akan menggunakan akun admin karena di akun admin semua operatornya sudah ada ya. Oke, saya pertama itu login dulu ke operator admin. Oke, nah di sini mungkin ada yang sedikit berbeda. Kalau kemarin kan respon dari sistem ini sedikit lebih berat ya. Beratnya ini dikarenakan ada kesalahan di script untuk notifikasi dan lain-lain ya. Nah, khususnya di bagian notifikasi ini sangat berat. Nah, di sini mungkin agak seperti ini tampilannya. Nah, oke, di sini bisa lihat ya. Oke, ini sesuai fungsinya juga masih tetap sama ya. Nah, di sini ada ini mungkin ada yang bertanya fitur WhatsApp ini bagaimana? Mungkin nanti kedepannya misalkan ada perubahan orang yang melakukan apa pergantian orang untuk di bagian pelayanan nanti bisa terhubung ke WhatsApp saya. Jadi nanti ada apa-apa bisa nanti info ke saya langsung. Nah, kemudian di sini ada di bagian atas ini tanda panah yang kecil ini itu setting password dan logout. Nah, untuk khusus akun operator tidak bisa merubah nggak ada data profile ya karena operator ini akun default ya. Mungkin yang bisa dilakukan itu hanya mengganti password ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari awal dulu. Nah, ini halaman dashboard ya. Ini halaman dashboard. Kemudian di sini ada menu jurusan. Nah, menu jurusan ini uh, ini nanti yang akan ditampilkan ketika mahasiswa melakukan registrasi. Nanti mahasiswa memilih jurusannya apa aja. Sini fitur tambah, fitur edit, dan hapus. Kemudian lanjut lagi di menu kop surat. Nah di sini, nah kebetulan di sini saya nggak tahu kenapa, kenapa di logo pensil. Sebenarnya ini logo pensil ya. Saya nggak tahu kenapa kok bisa nggak tampil. Mungkin ada beberapa uh, jQuery yang atau library yang tabrakan ya. Jadi di sini nih mungkin nanti di sini akan saya samakan dengan yang di kemahasiswaan. Di sini kalau tombol ya kursornya berubah seperti ini, uh, berarti dia ada form ya. Jadi ini bisa dirubah. Oke, di sini juga ya. Kemudian di sini juga. Nah, kalau untuk ini memang nggak ada ya. Kalau ini mungkin bisa dilihat di sini. Nah, ini diarahkan saja di samping-samping ini, di ujung-ujung ini. Itu pasti ada. Nanti mungkin saya akan tambahkan. Oke, ini mungkin defaultnya. Nanti gimana? Ini settingannya berbeda ya. Kemudian setelah pop surat ada di aktivasi siswa. Nah, jadi nanti misalkan kalau loadingnya sedikit lambat seperti ini, di close saja karena mungkin lagi tabrakan dengan yang proses di sini ya. Ini mungkin nanti kita aja udah normal kembali nanti. Nah, ini aktivasi siswa ini sama ya dengan yang tombol di atas ini tadi. Nah, ini untuk operator bisa mematikan atau menghidupkan akun siswa ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini kalau posisi seperti ini dia itu nonaktif ya. Kalau seperti ada dua tombol itu berarti dia aktif. Nah, ini reset password ini berguna untuk mereset akun mahasiswa itu biasanya uh, uh, terjadi jika mahasiswa tersebut lupa passwordnya. Kemudian nanti username-nya tetap sama dan passwordnya juga sama. Ya. Untuk merubah data mahasiswa ini nanti hanya si mahasiswa itu sendiri yang bisa merubahnya.
Oke, kemudian di data pimpinan berwenang. Nah, di sini diinputkan saja, tidak masalah, tetap diinputkan saja. Sama prosesnya tadi, nonaktif dan aktif ya. Nah, di sini nanti bedanya bisa diedit datanya ya. Edit datanya bisa diinputkan juga nanti yang baru ya. Nah, ini nanti diinputkan yang baru. Kayak kalau muncul yang tadi seperti yang ini tadi, nah ini seperti Ajax yang nggak jalan ya. Nah ini nanti di sini input. Oke. Kemudian di setelah pimpinan berwenang ada lampiran. Nah lampiran ini saya temukan di bagian gaji orang tua ya, ada lampiran. Jadi ini mungkin nanti kalau misalkan ada diaktifkan atau dinonaktifkan, nah itu nanti sama prosesnya kayak pimpinan berwenang ini, diaktifkan. Nah kalau kayak ini merah dia berarti nonaktif, hijau berarti diaktif. Nah, nanti untuk ngeditnya, nanti kalau ada lampiran baru, ya nanti diinput aja, terus diaktifkan. Kemudian setelah itu ada di kemahasiswaan ya. Di sini nanti ini menu-menu ini ya kurang lebih sama dengan yang di atas ini ya. Jadi ini merupakan representasi dari uh, submenu ini. Kita masuk salah satunya di sini ya. Nah, mungkin nanti ini nomor caranya tetap sama ya di setiap ini ya. Jadi di sini ada set format ya. Format ini mengatur nomornya, format nomor surat itu seperti apa sih? Nah, kayak gini. Jadi nomor dan tahun ini itu sistem yang mengatur. Jadi hanya bisa mengisi tengahnya aja. Nah, mungkin seperti itu. Terus di sini ada setting persyaratan. Nah, kita lihat seperti ini KTM, KTP, SPP ya. Nah, di sini mungkin saya pengen nih nambahin salah satunya. Contoh di sini ini kan kosong ya. Jadi untuk nambahin dia perlu kita ketik ulang ya. KTM, KTP, SPP. Nah, mungkin saya tambahin satu lagi SIM A. SIM A. Oke. Nah, ini nanti dia akan mengurut sesuai abjad. Nah, oke, saya akan kembalikan lagi ke yang awal. KTM ya, ini kalau ini kan satu, kalau mau nambah bawahnya ini klik tambah KTP terus SPP. Oke, umpama kan nggak sengaja nih keklik sekali lagi. Nah, ini tinggal diklik aja tombol yang ada gambar tong sampah ini. Nah, oke. Nah, saya sudah kembali ya. Nah, di sini ada yang namanya bagian untuk melakukan setting format surat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya nggak tahu kenapa kok bisa seharusnya ada logo pensil yang menunjukkan bahwa paragraf tersebut bisa diedit ya. Seperti ini, ada tombol. Ini kebetulan sudah saya rubah di sini ya, jadi lebih jelas. Nah, mungkin di sini perlu diingat ya, arahan ini mohon tertekan otomatis untuk mengatur posisi semester dan tahun ajaran secara otomatis. Nah, ini kan seperti ini. Mungkin ada typo, mungkin itu nanti diperbaiki saja. Dan ini otomatisnya tetap ada. Otomatis tulisan biasa, tapi menggunakan kurung siku ya. Nah, ini sama. Oke. Kemudian untuk memimpin menyeting pimpinan yang berwenang, itu di sini tinggal pilih aja. Ini mau Dokter Dini Setiawan atau Rendra Wasnuri SNIB. Nah, itu nanti setelah dipilih nanti klik setting pimpinan. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu caranya untuk menyeting setiap format-format suratnya.
Nah, di sini perlu diingat untuk nomor suara ini kan belum terbentuk. Nah, jadi sebelum melakukan konfirmasi atau penolakan, eh, ada kalanya harus melihat eh, persyaratannya itu benar atau tidak. Karena seperti ini, ya saya sejujurnya saya berharap ini merupakan isinya KTM SPP, bukan gambar ini. Nah, mungkin kedepannya nanti bisa disesuaikan lah ya dengan kasusnya. Oke, kemudian di sini ya ini ini file ini mungkin dapat saya simpulkan semua filenya itu bentuknya seperti itu semua. Jadi mungkin nanti saya akan saya tidak bisa melakukan hapus datanya karena sudah ada data siswa yang sudah pengajuan siswa yang sudah disetujuin ya. Nih, kan sama. Nah, ini nanti kalau bisa jangan ini fotonya atau kalau bisa ya disesuaikan. Nah, ini oke, setelah melakukan konfirmasi ya, setelah melakukan konfirmasi klik tombol checklist ini, nanti akan diarahkan ke uh, menu kemahasiswaan, tapi yang di bagian disetujui kemahasiswaan. Oke, nah ini dia nih semua. Oke, untuk cetaknya ini ya, mungkin kemarin ada beberapa kesalahan ya, seharusnya masih 2023 2024 dan malah udah lompat 2024 ke 2025. Nah, mungkin itu sedikit kesalahan dari saya. Tapi ini sudah fix selesai dan ini mungkin saya rasa bisa digunakan. Kemudian di sini sebenarnya ada fitur tolak ya. Fitur tolak itu nanti akan muncul di sini. Fitur tolak ini. Nah, kemudian di bagian yang disetujui ini ada form filter ya. Form filter ini nanti sesuai ya. Februari tanggal 12 bulan 2. Oke, dalam hari ini sudah ini ya yang berjalan. Sudah sebanyak 22 surat ya yang sudah disetujui. Nah, nanti kalau ingin melakukan cetak di beberapa waktu yang lalu, ini tinggal mundur saja ya di Januari, misalkan di bulan Januari nih. Nah, ini tanggal mulai filternya kita isi sini ya, ini nanti secara otomatis ya. Kemudian di sini kita akan buat di 31 Januari. Oke, nah ini langsung otomatis ya berubah ya. Nah, ini oke, sudah lumayan banyak ya. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Siswa nih. Oke, mungkin saya rasa ada beberapa sih bagian yang belum sempat saya kejar karena memang uh, keterbatasan waktu dari saya. Ini mungkin perlu diingat ini di bagian ini saja nih. Format surat, setting persyaratan, ya, setting pimpinan berwenangnya siapa, terus set formatnya ya. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika posisi suratnya itu terhapus nih? Misalnya saya cut dulu. Oke, ini titik aja dulu. Nanti kurang lebih posisinya akan seperti ini ya. Mungkin saya akan contohkan ke yang benar. Oke, ini posisinya tidak ada format ya, format surat. Nah, ini jadi ada tulisan
setting paragraf. Nah, di sini baru masuk ke edit paragraf 1. Di paste saja di sini. Ini disesuaikan saja tulisannya. Mungkin jika ada ya salah tulis atau apa, mungkin bisa dibenerin. Nah, ini seperti ini seharusnya kan tulisan besar ya. Nah, nanti tinggal dirubah saja. Nah, oke. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada kekurangan bisa diinfokan saja ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.